Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahi sya'an ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر وجالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأهل بيتنا ولتلاميذنا ولجيراننا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة لشرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وباسمهم رضي الله عنهم أجمعين أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النيات وعلى ما نواه أسلافنا الصالحون ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para alim ulama, tuan-tuan guru beserta para asatidz yang sama-sama kita muliakan, para tetuha, para sesepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung daripada kajian pelajaran kita yang memegang kitab insyaallah sampai halaman 243. Halaman 243. Atas sekali melanjutkan pembahasan masalah ma'asil qalbi atau maksiat hati. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun maksiat hati yang selanjutnya, wasu'u dhanni billahi wa bi'ibadillahi, yaitu berburuk sangka kepada Allah Ta'ala dan hamba-hambanya. Nah, jadi berburuk sangka termasuk maksiat hati. Lebih-lebih buruk sangkanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dituntut agar selalu berbaik sangka. Kenapa? Nah, sederhana saja. Kita kalau meninggal itu pasti pengen masuk surga, dan meninggalnya tentu pengen dengan status husnul khotimah. Maka ulama menjelaskan modal dasar supaya husnul khotimah itu bisa diraih, dia hendaklah
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya, apabila orang terbiasa buruk sangka, pokoknya buruk sangka aja terus kepada kebijaksanaan atau keputusan Allah yang berkaitan dengan dirinya. Kalau kebijakan Allah itu sifatnya nyaman, sesuatu yang enak-enak, insya Allah kita akan baik sangka kepada Allah. Ya, karena barangnya enak. Tapi kalau sudah urusannya berat, ya, urusannya itu ujian, urusannya itu musibah, urusannya itu penyakit misalnya yang menimpa kita. Nah, ini kecenderungan hamba ini biasanya bisa berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terceletuklah dalam hati, ngapalah Allah ini nimpakan aku cobaan yang berat. Biasa begitu. Ya, padahal aku ini kurang apa lagi? Ibadah rajin, ya. Segala ikhtiar ku lakukan, tapi kenapa lah belum juga? Misal, ya, ngapa macam ini ujiannya, ngapa macam ini. Nah, itu namanya lambang dia buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia pengen Allah tuh melakukan hal seperti yang dia inginkan. Secara tidak langsung dia kurang ajar sebenarnya. Kenapa? Kayak ngajari Allah. Dia minta Allah harus bersikap seperti yang dia inginkan. Nah, padahal kita belajar tauhid, Allah sangat mengetahui keadaan hambanya, bahkan lebih tahu lagi ketimbang diri kita sendiri. Ya, secara detail Allah mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang dihajatkan, Allah tahu. Nah, terus kita mengenal Allah dengan sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita mengenal Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Apa kita pikir sesuatu yang kita inginkan lalu ternyata tidak cocok dengan keadaan hati kita, lalu menimbulkan kita menjadi buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu bisa dikatakan sejahat-jahatnya prasangka seorang hamba apabila dia sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, dan orang yang terbiasa buruk sangka itu min alamati su'il khatimah. Artinya, ujar ulama, termasuk tanda-tanda dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, mati buruk akhirnya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, maka dari itu biasakanlah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Melatih, ya, melatih. Macam mana cara melatihnya? Kita katakanlah setiap sesuatu yang terjadi, sesuatu yang berat, itu kita katakan dah dalam diri kita, mesti ada hikmahnya. Gitu nah. Mesti ada hikmahnya yang akan kembali manfaatnya kepada kita. Yang Allah persiapkan itu. Minimal mungkin sesuatu yang berat ini Allah pengen menghapus dosaku, atau bisa juga mungkin ini Allah pengen mengembalikan asal fitrahku. Maksudnya macam mana? Kan asal fitrah kita ini sebagai hamba itu kan hina, ya, hina, rendah, bodoh, apalagi pokoknya segala sesuatu yang tidak ada enak lah. Aslinya begitu. Cuman kita nih banyak kadang-kadang mendapat sepuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sepuhan itulah akhirnya tertutuplah basirah kita melihat hakikat kita yang sebenarnya. Tertipu kita. Ya, kita berubah merasa menjadi sugih. Kenapa? Karena Allah menyepuh kita dengan kekayaan. Kita tertipu dengan kemuliaan. Karena Allah menyepuh kita dengan jabatan dan kedudukan status sosial. Misal, yang akhirnya padahal itu sifatnya sepuhan aja, aslinya hina. Dimuliakan Allah dengan Allah kasih kita kedudukan, jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya basirah kita tumpul. Kita tertipu dengan sepuhan Allah tadi. Akhirnya yang merasa terjadi apa? Kita betul-betul merasa diri kita lah yang mulia.
Merasa diri kitalah yang terhormat, ya, merasa diri kitalah yang suci. Itu namanya orang tertipu dengan sepuhan yang sifatnya hanya sementara. Nah, Allah karena sayang dengan kita, Allah pengen mengingatkan kita kembali tentang hakikat kita tadi itu. Macam mana supaya hamba aku nih jangan tertipu dengan sepuhan yang kukasih, kata Allah. Lalu caranya bagaimana? Allah timpakan kita musibah, ya, berupa keadaan yang ada nih di antaranya, atau penyakit, atau apakah. Akhirnya kita berbalik lagi, basirah kita jadi tajam. Oh, rupanya aku ini lemah aslinya, ya, aslinya aku ini tidak ada mampu, aslinya aku ini selalu butuh kepada Allah. Nah, akhirnya seperti itulah yang menyebabkan kita menjadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Allah ingatkan kita tadi bahwa itulah aslinya kita, begitu. Nah, itu melatih tadi apa? Baik sangka. Begitu juga kepada hamba-hamba Allah. Ya, hamba Allah tuh jangan diburuk sangkai. Kadang-kadang kan ada orang yang memang sudah bawaannya sudah macam itu, karena memang sudah hatinya buruk, hatinya itu kotor. Jadi cara pandangnya setiap mandang ke orang lain apa yang digawi itu mesti langsung buruknya yang keluar. Ya, langsung buruknya yang keluar. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya kita main HP, tahu-tahu berdering HP kita. Tahu-tahu tercatat di situ nama kawan kita. Nah, karena bangsa hati kita ini sudah terbiasa buruk, ya, cerminan hati itu buruk. Ketika nengok nama kawan tadi berdering, apa kita bilang? Jangan-jangan nak ngutang nih. Nah, langsung diponisnya. Ya. Padahal dari mana dia tahu kawannya nelpon tuh nak ngutang? Bisa jadi dia nak ngundang aruhan, ya, atau bisa jadi dia ngundang acara pengantenan. Tidak, langsung kita pastikan pasti nak ngutang nih. Nah, ini namanya terlatih buruk sangka, sudah seperti itu. Ya. Nah, jadi jangan sampai langsung dipastikan model kayak gitu. Nah, terutama kadang-kadang kita nengok orang bercakap berdua sambil melirik kita misalnya. Nah, langsung karena kita nih tadi buruk, apa kita bilang tuh pasti nyambati aku tuh. Nah, begitu. Itu sudah kenapa kebiasaan dia berburuk sangka. Nah, mestinya kan kita baik sangka saja. Mungkin lagi membahas sesuatu yang rahasia yang tidak mau didengar oleh aku, tapi tak ada kaitannya sama aku. Ibaratnya gitu. Tapi kalau orang buruk sangka dia langsung, iya pokoknya begitu, pang tadi itu modelnya. Nah, jangan dibiasakan model yang kayak begitu. Dilatih untuk cepat ditepis, gitu maksudnya. Dan kita sadari sama-sama tidak akan mampu kita seperti itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah berikan pertolongan itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian termasuk lagi maksiat hati adalah watakdzibu bil qadar, yaitu mendustakan takdir. Ya, tidak ada percaya dengan takdir. Kalau yang baik-baik takdir Allah, tapi kalau sudah yang buruk, wah, bukan takdir Allah nih. Nah, dia lebih terfokus memandang kepada sabab musababnya. Ya, karena kan namanya takdir itu mesti ada keterkaitan dengan hukum sabab musabab, sebab akibat kalau bahasa kita. Nah, biasanya ini gara-gara matanya picak. Nah, apa bahasa mata picak? Ulama tasawuf mengatakan bahwa kita ini diberi Allah dua mata. Yang saya maksud dua mata itu bukan ini. Ini baru satu. Ini namanya mata zahir. Ya, satu. Mata zahir. Mata zahir hanya bisa memandang kepada makhluk dalam segala apa yang ditangkapnya, objeknya tuh. Nah, satu lagi ada mata, namanya basirah. Itu adanya di hati. Kalau bahasa kita mata hati. Ya. Nah, kalau hamba ini normal, maka dua mata ini akan berfungsi dengan cantik. Tapi kalau dia picak, yang berfungsi cuma satu. Iya, dua mata lahir nih. Nah, tapi masih dianggap picak sama ulama tasawuf. Kalau yang normal tadi, dua-duanya berfungsi. Ya, mata lahir memandang makhluk,
Basirah, mata hatinya, mata yang satu lagi memandang kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di setiap makhluk yang dipandang oleh mata lahirnya. Nah, jadi setiap mata yang dua nih di kepala ini mandang makhluk, apa aja yang dipandangnya itu basirahnya spontan, serentak, serompak juga akan melihat ada peranan Allah di situ. Ya, basirahnya masih menangkap begitu. Nah, yang banyak nih basirah itu tertutup sehingga si hamba hanya mampu memandang menggunakan mata lahirnya dan langsung diponisnya pakai hukum sabab akibat, sehingga seakan-akan basirahnya tidak akan pernah mampu melihat di setiap apa yang dia lihat pakai mata lahir itu sebenarnya ada peranan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya begini nih. Contoh mudah nih ya. Nih air minum nih. Nah, mata saya memandang nih air minum. Ini kan makhluk nih ya. Nah, yang memandang ini mata lahir saya. Tuh. Mata lahir saya terpandang makhluk. Tapi serompak seiring besertaan dengan mata lahir saya memandang air minum nih, basirah saya, mata hati saya memandang bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus begitu. Dan saya sadari sebenarnya yang memberi nikmat ini Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang datang kepada kalian, faminallah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi basirah saya merasakan yang datangkan air ini tadi Allah Subhanahu wa taala melalui sabab musabab. Tadi misalnya Pak Ihsan. Nah, beliau cuman sabab musababnya saja. Lalu mata basirah saya mandang nih makhluk, sabab musababnya Pak Ihsan misalnya yang ngasih ke sini tadi, saya berterima kasih. Kenapa? Malam yashkurin nasa lam yashkurillah, kata Rasulullah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, berarti sama dengan dia tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika tadi misalnya ayat ini datang, saya bilang terima kasih. Doakan jazakumullah ahsanal jaza atau jazakumullah khairan katsira. Itu muntung melihat bahwa yang menjadi sabab musababnya ini makhluk yang mendatangkan air minum nih. Tapi hati saya merasakan yang ngasih hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah dengan sifat kasih sayangnya memberikan saya nikmat, didatangkan Allah Subhanahu wa taala air di hadapan saya. Jadi basirah saya memandang ada peranan Allah Subhanahu wa taala di air ini. Nangkap enggak maksud saya? Nangkap ya? Nah, sebagaimana saya mandang bapak-bapak nih. Saya mandang bapak-bapak, mandang ibu-ibu, memandang pakai mata lahir saya, bapak ini saya pandang makhluk. Ya memang makhluk kenyataannya. Tapi basirah saya menangkap pada diri bapak ini ada peranan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memandang tauhid af'al yang menggerakkan bapak ke sini ini Allah. Basirah saya mandangnya begitu. Dengan semakin banyak yang datang, ternyata banyak nikmat yang saya dapatkan. Berarti bertambah kenikmatan saya di dalam sisi menyebarkan ilmu pengetahuan. Berarti semakin banyak objek yang bakal mengambil manfaat apa yang saya sampaikan. Nah, itu basirah saya mandangnya begitu. Pakai tauhid sifat. Siapa yang berkehendak dan berkuasa mendatangkan bapak ke sini? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah tadi bisa saja misalnya bapak punya kesibukan atau malas, kulir dan lain sebagainya. Tapi Allah gerakkan melalui kudrat iradatnya, entah macam mana geritik hati bapak, rasa kepengen hadir ke masjid Masjid Darussalam. Nah, lalu dengan sifat kudrat iradat Allah dengan tauhid af'alnya Allah gerakkan berupa bapak langkahkan kaki bapak ke sini, ada yang berjalan batis, ada yang naik motor dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya
Ketika saya memandang pakai mata saya bapak ini makhluk, tapi makhluk yang ada keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada kudrat iradat Allah, ada kehendak Allah, ada kuasa Allah, ada ilmunya Allah dan lain sebagainya. Nah, basirah saya mandangnya ke situ. Jadi aslinya bukan bapaknya yang terpandang di basirah saya, tapi di basirah saya yang terpandang adalah adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkehendak tadi itu. Nangkap kan? Nah, jadi dua-duanya berfungsi. Sebagaimana bapak memandang saya begitu juga. Mandang tubuh saya pakai mata kepala bapak, mandang saya ini makhluk. Tapi kalau bapak pandang pakai basirah, mata hati bapak, maka keberadaan saya ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bapak. Soalnya kenapa? Allah pengen ngasih ilmu kepada bapak, tapi Allah menggunakan sabab musabab. Sababnya itulah Allah jauh-jauh menggiring saya dari tungkal sehingga sampai ke sini. Siapa yang menggerakkan mulut saya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang berkehendak saya hadir di sini kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala? Jadi mestinya basirah bapak memandang saya, bapak harus merasakan ada nikmat Allah yang Allah kehendaki sampai kepada bapak, hanya saja wasilahnya melalui kedatangan saya. Jadi secara mulut bapak berterima kasih kepada saya, sekedar mengucapkan mungkin doa jazakumullah ahsanal jaza, karena saya dijadikan Allah sabab musabab. Namun secara basirah bapak harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya maksudkan tadi. Nah, kemudian jadi jangan sampai kita mendustakan takdir. Ya, jadi semua itu takdir Allah. Saya kadang-kadang sering tuh ikut di rubrik semacam tanya jawab, ya, baik di grup-grup, di WA atau di FB. Ya, itu kadang-kadang ada pertanyaan nyeletuk. Apakah ini takdir Allah? Ya jelas. Ya, laisa wuqu'u syai'in bi ghairi iradatih. Tidak ada kejadian apapun, perpindahan satu debu dari satu tempat ke tempat yang lain walaupun dengan sebab tertiup angin atau dengan sebab terinjak oleh kita lalu kemudian berpindah ke tempat lain, itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu yang lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian wal farahu bil maksiati minhu aw min ghairihi. Termasuk maksiat hati lagi adalah bergembira dengan kemaksiatan, baik dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Oh, maksiat gembira itu termasuk maksiat hati. Senang aku, ngapa kata kawan, alhamdulillah, sempat juga mengucapkan alhamdulillah. Ya, ngapa kata kawan kau senang betul? Alhamdulillah, cuman aku satu-satunya yang berhasil ngintip dia mandi. Misal, ya, nah, ada janda misalnya mandi, rupanya dia cuman yang berhasil ngintip. Waduh, senangnya minta ampun, bahar-bahar lah pula mengucapkan alhamdulillah. Nah, itu maksiat hati katanya. Ya. Nah, atau maksiatnya dari orang lain, dia yang ikut bangga juga, sama saja tuh dosanya. Orang yang begawi maksiat, awak yang senang. Perasaan senangnya itu sudah cukup untuk menjadikan dosanya sama. Dia pelakunya, kita tidak, tapi kita ikut senang, kita ikut menyetujui, ikut bergembira, sama. Ya, sama saja berarti dosanya, maksudnya begitu. Nah, kemudian wal ghadaru walau bikafirin wal makru. Termasuk maksiat hati lagi adalah melakukan penipuan walaupun pada orang kafir. Oh, tidak boleh, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dosanya lebih besar kepada orang kafir ketimbang sesama orang muslim. Soalnya kenapa lebih payah kita nak bertaubatnya? Kenapa payah? Ya soalnya di akhirat nanti orang kafir masuk neraka.
Mau dak nyusul ke situ bertobat? Ya. Nah, macam mana contohnya? Contoh mudah seperti kita belanja ke toko orang kafir. Entah macam mana, tahu-tahu dia salah nyosoi. Apa kita bilang? Bijaklah dia kafir juga. Ya, sering tak kejadian macam itu? Bisa, mungkin tak ada sering, tapi pernah mungkin. Nih, kita beli barang ke toko orang kafir. Siapa kafir? Non muslim, kurang lebih aja sama namanya. Ya, nah kita beli barang, bawa duit 100.000. Kita beli barang, ternyata di total harganya cuma 20.000. Nah, kalau duitnya 100.000, ya kan, apa namanya tuh, 20.000. Yang lebih nyaman tuh, dicontohnya jangan 20 dibanyakkan. Kita beli barang 80.000. Nah, 80.000 mestinya harga barang yang kita beli ini. Kita kasihlah dia duit 100.000. Nah, mestinya kan sosokannya, balikannya cuma 20.000. Tapi karena si kafir tadi mungkin agak pening kepalanya, waktu dia menghitung, dia salah hitung. Mestinya balikkan ke kita 20.000, perasaan dia harga barangnya 20.000. Yang disosokkannya ke kita malah yang 80. Paham kan? Nah, sekali kita bilang, nah, ngapa nih salah nih? Apa kita bilang? Lantaklah dia kafir juga. Nah, itu model kayak begitu tuh. Ya, kita bunguli dia. Kita pikir dengan posisi dia kafir, lalu kita nyamannya bunguli dia. Padahal dosanya lebih besar. Ya. Nah, mestinya kan kalau kita nih sehat, hati kita sehat, mesti kita bilang, maaf, misal kita panggil dia abang, maaf bang, salah tuh balikannya, aku belanja 80, balikannya 20, cuman, ngapa kau kasih 80? Oh, kata dia, oh iya, minta maaf, baru kita balikkan lagi ke dia, karena dia tadi ngasih 80.000, ya, nah, mestinya kita sosoknya cuma 20.000, sisanya 60 balikkan ke dia. Nah, tapi model kita tuh memang sudah barangnya sakit, akhirnya kita ya membiarkan hal itu terjadi. Ya, nah jadi yang ke orang kafir aja tidak boleh, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Nah, sesama orang Islam ya lebih-lebih lah, masa saudara sendiri mau nipu kayak gitu ya? Sesama saudara sendiri, maksudnya saudara sendiri sesama Muslim, seagama, kita masa ia rela yang sedemikian. Ini gampang aja untuk supaya menyadarkan kita. Kita berpikir gini aja, umpama kita digitukan orang macam mana, gitu aja rasakan. Ya, kita digitukan orang, mau dak? Masih dak mau jawabannya. Nah, sudah tahu dak mau, mestinya ke orang pun jangan dikayak gitukan. Ya, jangan dikayak gitukan. Kasihan ya dak. Kemudian wal makruh tadi, melakukan tipu muslihat sama aja. Wa bughdus sahabati wal ali was salihin, termasuk maksiat hati lagi adalah membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beratnya ya. Jadi tugas kita ketika terjadi semacam ketidakcocokan di antara para sahabat, misal ya kasusnya seperti perang aja tuh. Perang apa tuh? Perang antara kubu Sayyidah Aisyah sama Sayyidina Ali, atau kubu Sayyidina Ali sama sama Muawiyah, ya, itu sesama sahabat. Nah, itu kita tidak usah ikut campur, ya, karena beliau itu sahabat, sesama mujtahid, serahkan ke beliau saja untuk mengambil keputusan masing-masing. Kita belajar tadi sesuai pelajaran kita berbaik sangka. Apa baik sangkanya? Beliau tidak mungkin ngeradau, ya, istilahnya itu menggunakan hawa nafsu untuk mengambil keputusan yang efek sampingnya sampai berperang. Ya, kita baik sangka aja, mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin memperbanyak orang yang mati syahid di saat itu, ya. Jadi dua-dua yang terbunuh dari kedua belah pihak, kita baik sangka insyaallah mudah-mudahan beliau-beliau itu semua mati syahid. Kenapa? Karena membela junjungannya, yang junjungannya itu semuanya adalah sahabat. Padahal Rasulullah sudah menyatakan ashabikan nujum, ya, sahabatku itu seperti bintang, ya, bi ayhi maqtadaitum ihtadaitum, dengan yang mana saja kalian ikuti maka kalian mesti akan mendapatkan petunjuk. Nah, jadi seakan-akan melalui isyarat begitu
semuanya insya Allah hasil ijtihadnya betul. Ya, nah kita jangan sampai aku setuju sama sahabat ini, kalau yang itu malas aku, misalnya gitu. Makanya orang-orang Syiah, mohon maaf lahir batin, nah itu termasuk orang yang ya bahasa kasarnya ketulahan menurut saya. Kenapa? Karena dia mendukung satu sahabat tapi memburuk-burukkan sahabat yang lain. Kita orang Sunni, orang ahli sunnah wal jamaah tidak mau kayak begitu. Makanya kalau Syiah itu yang ekstrim, yang dipuja-pujanya Sayyidina Ali, ya. Tapi macam mana sahabat Abu Bakar? Kafir kata dia. Ya, kafir. Sahabat Umar kafir, sahabat Utsman kafir semua. Apalagi yang namanya Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, kafir kata dia. Itu kalau tidak salah Syiah Sabaiyah yang model kayak begitu tuh. Naudzubillah, itu kan terlalu wani bahasa kasarnya. Ya, terlalu wani. Makanya orang-orang Syiah itu tidak ada ketujuh dengan selain daripada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Itu termasuk lagu Ya Thaibah. Pernah sering saya cerita, kata Ya Thaibah, Ya Thaibah, Ya dawal ayana ashtaqna lik wal hawa nadana wal hawa nadana. Mestinya Sayyidi ya Aba Bakrin. Di situ ada penyebutan nama khalifah yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi oleh orang Syiah tidak mau nama sahabat Abu Bakar tersebut. Akhirnya bikin syair, dipotongnya langsung Ya Ali, Ya bana Abi Thalib. Hilang. Sahabat Abu Bakarnya hilang, sahabat Umarnya hilang, sahabat Utsmannya hilang. Dan ini Sarik almarhum abah guru sekumpul. Kenapa? Nah itu kata beliau gawian orang-orang Syiah. Ya, jadi hati-hati kita. Kadang liriknya enak, tapi kita seakan-akan kena bunguli begitu. Nah, ya liriknya enak, rupanya di situ ada pemangkasan syair-syair yang memuji kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu gawian siapa tadi? Syiah rupanya. Nah kemudian wassalihin. Keluarga Rasulullah juga membenci keluarga Rasulullah dan membenci orang-orang solih. Itu termasuk maksiat hati. Wal bukhlu bima aujaballahu. Termasuk maksiat hati lagi adalah kikir dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Nah, apa yang diwajibkan Allah? Zakat. Ya, zakat itu termasuk yang Allah wajibkan kepada kita berkaitan dengan harta benda. Kita sudah sampai nisabnya. Nisabnya setara dengan emas 77,50 gram. Itu yang paling kecil batasan nisabnya. Ada pendapat lain mengatakan 83 gram. Ada yang 84, ada yang 85. Kita punya emas sekadar gitu, atau punya duit sekadar dengan emas 77, ambil pendapat yang paling kecil, ternyata kita tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya, kalau 77,50 gram tuh, kalau umpama harga emas 1 gram 500.000 ini umpama, tapi seingat saya sekarang lebih. Ya, tanya yang beli emas yang paling baru. Nah, andaikan 500.000 itu insya Allah dikalikan 77,5, kenanya kurang lebih 38.750.000-an. Ya, 40 juta kurang masih. Kita punya duit segitu, berarti sudah sampai nisabnya. Nah, sudah sampai pula haulnya. Tidak ada mau mengeluarkan zakat. Nah, berarti termasuk maksiat hati. Kenapa? Karena kita kikir terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi wal hirsu. Wal hirsu di sini diterjemahkan dengan kata-kata sangat cinta dunia. Boleh juga ambisi. Ambisi dunia. Ya. Mirip-mirip bahasanya tamak. Tamak. Ada juga begitu. Tamak itu di dalam hati, ya. Artinya di dalam hati. Kenapa bisa seperti itu? Itu biasanya efeknya juga sampai meninggalkan kewajiban atau menerjang daripada larangan. Itu biasa efek tamak itu macam itu. Yang penting dapat. Nah, walau melanggar, langgarlah situ. Yang penting dapat. Itu terlalu sangat cinta dunia. Ya. Kemudian wal istihanatu bima azzamallahu.
Termasuk maksiat hati lagi adalah merendahkan pada sesuatu yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan sesuatu pada yang diagungkan Allah. Allah mengagungkannya. Di antaranya apa? Ulama, ya, yang diagungkan Allah, yang dimuliakan Allah. Kita rendahkan kena kita. Apa yang diagungkan Allah? Masjid. Apa yang diagungkan Allah? Ilmu. Apa yang diagungkan Allah? Al-Quran dan lain sebagainya. Maka apa yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah kita agungkan juga. Kalau kita rendahkan, kita sepelekan, kita pandang hanya sebelah mata, berarti maksiat hati. Nah, kemudian yang terakhir, wat tasghiru lima azzamallahu min ta'atin aw maksiatin aw qur'anin aw ilmin aw jannatin aw narin. Yaitu menganggap kecil. Ini mirip seperti tadi, boleh juga dikatakan menyepelekan, ya, pada sesuatu yang dianggap agung oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ketaatan, ya, kemaksiatan itu dianggap sesuatu yang besar dari sisi Allah, lalu kita sepelekan, Allah kecil juga, dosa kecil cuman. Nah, itu maksiat hati itu. Al-Qur'an, ilmu, surga, neraka dan lain-lain ya. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan telanjur, mudah-mudahan Allah pelihara hati kita, diri kita, supaya Allah izinkan kita untuk cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat, berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu as-salafun as-salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.